Halo semuanya, welcome to Indocoy Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama komedi Amerika yang berjudul Chef Kolaran tahun 2014. Film yang bertema keprofesian selalu punya sisi menarik untuk ditonton. Tema ini membuat kita penonton seakan bisa merasakan pahit getir profesi yang mereka geluti. Salah satunya adalah film Chef yang menceritakan tentang seorang chef terkenal yang karirnya hancur karena berkonflik dengan seorang kritikus makanan dan juga bersitegang dengan owner restoran tempat ia bekerja. Apakah ia akan berhasil kembali ke puncak kejayaannya seperti sedia kala? Bagaimana cara ia melakukannya? Menarik untuk disimak. Sebelum masuk ke alur ceritanya, biar mudah, kita kenalan dulu dengan beberapa karakter di film ini. Pertama, Ines. Ines menikah dengan Marvin, lalu keduanya berpisah. Kemudian, Ines menikah lagi dengan Chef Carl, tokoh utama kita nih, dan dikaruniai seorang putra bernama Percy. Lalu Carl dan Ines juga bercerai. Percy tinggal bersama Ines. Walau tak lagi seatap, Ines sampai saat ini masih berhubungan baik dengan kedua mantan suaminya. Nah, film dibuka dengan memperlihatkan Carl Casper yang sedang menjalani rutinitasnya sebagai koki. Carl adalah seorang chef legend di sebuah restoran terkenal di Los Angeles ataupun LA. Di sela kesibukannya, Carl masih menyempatkan diri untuk menemani anaknya berlibur di setiap akhir pekan. Carl menjelaskan pada Mercy bahwa malam ini sang ayah akan kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang blogger besar sekaligus kritikus makanan paling berpengaruh di LA. Oleh karenanya, ia harus mempersiapkan menu baru terbaiknya. Kembali ke dapur, Carl bersama dua asisten kokinya yang bernama Martin dan Tony sedang mempersiapkan menu baru istimewa untuk sang kritikus. Namun tiba-tiba owner restoran yang bernama Riva memerintahkan Carl untuk tidak mengubah menu masakan andalan mereka selama 5 tahun ke belakang karena para tamu datang untuk menu tersebut. Nah, kemudian terjadi perdebatan kecil antara keduanya karena Carl ingin lebih kreatif dengan mempersembahkan menu terbaru. Namun mau tidak mau ia harus mengalah dari sang pemilik restoran yang ngotot ingin disediakan menu yang sudah 5 tahun ke belakang. Menu favorit andalan mereka selama 5 tahun ini pun disajikan untuk para pengunjung, termasuk untuk sang kritikus yang bernama Ramsey Michel. Nah, Ramsey kemudian menulis di blognya bahwa menu khas Carl itu benar-benar sampah. Tidak ada inovatifnya sama sekali selama bertahun-tahun. Carl terlihat down menerima kritikan itu. Tak mau berlarut dalam kesedihan, Carl begadang semalaman untuk meracik menu terbarunya. Martin dan Tony yang tiba di pagi kemudian mencicipinya. Benar-benar sempurna, ujar keduanya. Kedua asistennya itu meminta Carl agar tidak memperdulikan tulisan si kritikus tentangnya di Twitter. Tugas mereka adalah bagaimana cara meyakinkan Riva sang owner untuk menambahkan menu baru di restoran mereka. Nah, malamnya, Carl yang masih penasaran kemudian meminta Percy untuk membuatkannya sebuah akun Twitter. Percy kemudian mengajarkan sang ayah gapteknya tentang cara menggunakan Twitter. Carl kemudian menantang Ramsey untuk kembali ke restoran. Sepertinya Carl ingin menampar Ramsey dengan rasa menu barunya. Kira-kira begitulah. Carl sempat mampir di rumah Ines saat mengantar Percy. Ines menawarkan Carl ide food truck, yaitu truk makanan, di mana Carl sebagai bos bisa memasak sesuka hatinya. Namun, Carl menegaskan bahwa ia adalah seorang chef dan tempatnya bukan di mobil makanan ataupun food truck, tetapi tempatnya adalah di dapur restoran, bukan di truk makanan. Cuitan Chef Carl yang menantang sang kritikus kemudian menjadi topik trending di Twitter. Sepanjang sejarah berdirinya restoran, malam ini adalah yang terpadat pengunjungnya. Carl begitu bersemangat untuk menghadirkan menu terbarunya. Namun, lagi-lagi Riva sang owner tak mengizinkannya untuk berkreasi. Bahkan, Riva mengatakan bahwa ia tak lagi benar-benar butuh jasa Carl karena Tony sudah bisa memasak menu andalan restoran itu.
our deal? I don't give a fuck what the deal was. The deal is now changed. Either you stay or you go. It's up to you. End of discussion. Carl yang kecewa kemudian memilih resign dari restoran monoton tersebut. Keesokan malamnya, Ramsay sang kritikus datang. Menu yang sama masih saja disajikan. Di sana ia tak mendapati Chef Carl yang telah menantangnya. Ramsay kemudian men-tweet Carl dan mengatakan bahwa Carl adalah seorang pecundang yang kabur dari ring pertarungan. Carl yang membacanya langsung naik pitam. Ia kembali ke restoran dan melabrak Ramsay langsung di depan para pengunjung di sana. Carl mengatakan bahwa seluruh hidupnya, segenap usahanya telah ia persembahkan dalam masakan yang dimakan Ramsay. Namun dengan mudahnya sang kritikus itu melabeli karyanya dengan sampah. Nah, video Carl itu pun viral. Nama baik Carl sebagai chef terbaik di Los Angeles hancur dalam semalam. Percy juga menyaksikan semua penghinaan kepada ayahnya di media sosial. Molly menyarankan Carl untuk memanfaatkan momen penganggurannya saat ini untuk lebih dekat dengan Percy sang anaknya. Keesokan harinya, Ines mengajak Carl ke Miami sambilan Ines bekerja. Carl bisa berlibur dan menghabiskan waktu bersama Percy. Mereka pun berangkat. Percy tampak begitu bahagia karena untuk pertama kalinya ia bisa berlibur bareng, lengkap dengan ayah dan ibunya. Carl kemudian menemui Marvin, pengusaha konstruksi yang juga mantan suami Ines. Ini suami Ines yang pertama, namun sudah cerai, kemudian kawin dengan Carl, kemudian juga bercerai juga dengan Carl. Tapi mereka lumayan harmonis ya, untuk orang yang sudah bercerai mereka lumayan harmonis. Nah kemudian Marvin dan Carl membicarakan tentang food truck. Marvin bersedia memodali Carl dengan bisnis barunya. Marvin kemudian memberikan sebuah food truck tua nan kotor. Carl kemudian bergotong royong bersama Percy untuk membersihkannya karena benar-benar sangat kotor. Saat berbelanja, Carl mengajarkan hal penting pada Mercy bahwa dari semua perlengkapan dapur, pisau adalah yang terpenting karena jiwa dan semangat setiap chef akan masuk ke dalam pisau yang mereka gunakan. Real chef's knife. It's not a toy. You understand? How are we gonna get it in the truck? Well, Marvin said they would use. Carl meminta tolong pada pekerja konstruksi Marvin untuk membantunya, namun mereka tak memperdulikan Carl. Martin, mantan asistennya pun datang untuk bergabung bersama Carl. Martin kemudian menjelaskan kepada para pekerja bahwa jika mereka mau membantu, mereka akan merasakan sandwich terenak dari chef terbaik di dunia. Eso, muy bien. Tengo esta vaina a las 3. Thank you, guys. Carl kemudian mulai mengajarkan Percy cara memasak dari nol. Percy yang cerdas dengan cepat mampu memahami instruksi Carl. Para pekerja menjadi saksi bahwa janji Martin bukanlah omong kosong belaka. Walau tak lagi di restoran, Carl tampak bahagia dengan suasana barunya. Carl menjelaskan rencananya bahwa dari Miami mereka akan pulang ke Los Angeles. Dalam perjalanan, mereka akan mampir di berbagai kota untuk menguji menu food truck mereka. Perjalanan Carl yang bergelar LJV dengan food trucknya pun dimulai. Diam-diam Percy nge-tweet setiap lokasi yang akan mereka singgahi. Hingga ketika Carl sampai di sana, sudah begitu banyak konsumen yang menunggunya. Percy ini terlihat jago dalam hal marketing. Selain makanan, Carl juga harus melayani sesi selfie dengan penggemar karena keviralannya di Twitter beberapa waktu belakangan. Percy begitu menikmati kebersamaan bersama ayahnya. Ia juga merekam video 1 detik setiap harinya untuk nantinya digabungkan sebagai kenang-kenangan. Carl yang dunianya adalah masak-memasak begitu bersemangat mengajak Percy untuk mencicipi makanan terenak di setiap kota yang mereka singgahi. Kota demi kota telah mereka lewati hingga mereka sudah sangat dekat dengan rumah.
Carl menjelaskan ke Percy bahwa momen kebersamaan mereka akan segera berakhir. Keduanya akan kembali ke rutinitasnya masing-masing. Percy akan kembali bersekolah, sementara Carl akan disibukkan dengan food trucknya. Percy sedih mendengarkan karena sejak kecil itu baru pertama kalinya ia merasakan momen yang begitu membahagiakan bersama ayahnya. Carl terharu menonton video gabungan 1 detik yang dikirimkan Percy. Carl akhirnya mengizinkan Percy untuk menjadi asisten kokinya setiap akhir pekan. Ines juga mulai bergabung bersama mereka. Di momen bahagia itu, tiba-tiba Ramsay yang kritikus makanan kembali hadir dalam hidup Carl. Carl masih sangat gusar dengan musuh bebuyutannya itu. Ramsay menjelaskan bahwa dulunya perdebatan mereka hanyalah tuntutan pekerjaan. Ramsay tahu bahwa Carl bukan sembarang chef. Ia ingin Carl menjadi chef yang kreatif, lebih inovatif, tidak ragu untuk mempersembahkan menu baru. Ramsay yang punya banyak uang setelah menjual situs websitenya, kemudian menawarkan Carl untuk menjadi chef di restoran yang akan dibukanya. Carl boleh bereksperimen sesuka hati, tanpa dikekang seperti yang dulunya Riva lakukan pada saat Carl masih bekerja di restoran tersebut. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian, LJV, nama restoran eksotis kolaborasi Carl bersama Ramsay. Scan ditutup dengan memperlihatkan Carl yang telah kembali rujuk dengan Ines dan film pun selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.